Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Bupati Bengkalis atau yang mewakili, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis atau yang mewakili, Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri atau yang mewakili, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Bapak Ketua Yayasan Bangun Insani Kabupaten Bengkalis atau yang mewakili, Bapak Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor se-Kabupaten Bengkalis, Kepala SLTA sederajat, Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Bapak, Ibu, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, para wisudawan dan wisudawati, para undangan yang kami hormati. Pembukaan sidang senat terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis hari Senin tanggal 29 September 2014 dimulai. Kepada yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis dipersilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana Angkatan ke-6 STI Syariah Bengkalis Senin 29 September 2014 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kepada Saudara Ahmad Syafi'i dipersilakan. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
درجات والله بما تعملون خبير. Pembacaan doa kepada Bapak Dr. Sofian Hasibuan FPI. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai alam semesta ini, tiada kata yang pantas kami ucapkan melainkan puji serta syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta dan memohon pertolongan. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu serta kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, dan jadikanlah pertemuan kami ini adalah sebagai momentum untuk mempererat hubungan silaturahim di antara sesama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, kami yang hadir di tempat ini memohon ridho dan kasih sayang-Mu, dan semua yang kami lakukan ini adalah atas izin-Mu. Oleh karena itu ya Allah, rahmati dan ridhoilah acara kami pada siang hari yang berbahagia ini, acara sidang senat terbuka wisuda sarjana ke-6 dalam rangka untuk memperurut silaturahmi di antara sesama kami. Menyanyikan himne Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Bukannya harus terpasu oleh
Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tentang lulusan program studi akuntansi syariah dan perbankan syariah program strata 1 di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2014 oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada yang terhormat Bapak Heru Maruta, SEME SY, dipersilakan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis nomor 069 STIS SK 9 2014 tentang kelulusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2014, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan lulusan program sarjana STI Syariah Bengkalis tahun 2014 dengan nama-nama sebagaimana terlampir. Kedua, lulusan program sarjana STI Syariah Bengkalis tahun 2014 berhak untuk mengikuti wisuda STI Syariah Bengkalis. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 1 September 2014. Ketua Nurul Amin SEMM. Pengukuhan wisudawan wisuda sarjana ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2014 program studi akuntansi syariah. Kepada Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Ibu Daliana SEMM dipersilakan. Wabarakatuh. Nama wisudawan wisudawati program studi akuntansi syariah Rima Andriani binti Ruslan, asal Bengkalis, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Siti Sarah binti Bukari, asal Ketamputih, IPK 3,14, predikat sangat memuaskan. Juwita binti Tamrin, asal Teluk Pambang, IPK 2,97, predikat memuaskan. Andrian bin John Suhaini, asal Teluk Pambang, IPK 2,95, predikat memuaskan. Muhammad Usaini bin Basri, asal Kembung Luar, IPK 2,7, predikat memuaskan. Surya Kurniawan bin Abdul Wahab, asal Api-Api, IPK 2,75, predikat memuaskan. Samsurizal bin Abdul Razak, asal Bengkalis, IPK 2,77, predikat memuaskan. Agus Setiawan bin Hasan, asal Pangkalan Batang, IPK 2,80, predikat memuaskan. Dedi Saputra bin Sujat, asal Bengkalis, IPK 2,89, predikat memuaskan. Henita binti Ruslaili, asal Panipahan, IPK 2,81, predikat memuaskan. Joni Iskandar bin Kamariah, asal Sekodi, IPK 2,87, predikat memuaskan. Padel bin Kholat, asal Panjabungan Tongga, IPK 2,88, predikat memuaskan.
Mahathir bin Anwar, asal Kalimantan, IPK 2,94, predikat memuaskan. Mahfud bin Idris, asal Kadur, IPK 2,85, predikat memuaskan. Tutina binti Kimun, asal Parit Kebumen, IPK 2,76, predikat memuaskan. Ulfalia Putri Nanda binti Samsudin, asal Bengkalis, IPK 2,83, predikat memuaskan. Ratika binti Azwar, asal Ketam Putih, IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. Reni Andriani binti Sofyan, asal Bengkalis, IPK 3,08, predikat sangat memuaskan. Riki Rahim bin Irahim, asal Sungai Tohor, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Ridawati binti Ridwan, asal Sebauk, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Riki Kurniawan bin Suparno, asal Bengkalis, IPK 3,04, predikat sangat memuaskan. Siti Fatimah bin Ramadan, asal Ketam Putih, IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. Siti Herlinda binti Haryanto, asal Bengkalis, IPK 2,26, predikat sangat memuaskan. Siti Sarah binti Ahmad Rozali, asal Jangkang, IPK 3,04, predikat sangat memuaskan. Siti Swaibah binti Jamhur, asal Bengkalis, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. Siti Suhada binti Ngalimo, asal Simpang Ayam, IPK 3,07, predikat sangat memuaskan. Sri Mariati binti Marsidi, asal Pedeki, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Sri Murni binti Mansur, asal Pematang Duku, IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Sri Rahayu binti Suhaimi, asal Sungai Alam, IPK 3,14, predikat sangat memuaskan. Suzi Ismawati binti Ibnu Hajar, asal Ketam Putih, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Sarul bin Muhammad Tahir, asal Ketam Putih, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Sadia binti Ramli, asal Bukit Batu, IPK 3,00, predikat sangat memuaskan. Abdul Razak bin Salamat, asal Bandul, IPK 3,04, predikat sangat memuaskan. Ade Suryani binti Zainuddin, asal Pangkalan Batang, IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Tengku Mia Febrianti binti Tengku Abdul Razak, asal Ketam Putih, IPK 3,04, predikat sangat memuaskan. Wan Zuliza binti Wan Zainuddin, asal Sebauk, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Weli Astuti binti Zahari, asal Tamaran, IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. Mas Nina binti Damri Amzah, asal Bengkalis, IPK 2,89, predikat sangat memuaskan. Dilanjutkan pengukuhan wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2014, program studi Perbankan Syariah. Kepada Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Sri Rahmani, SEI MA SY, dipersilakan mengambil tempat. Kepada wisudawan wisudawati Program Studi Perbankan Syariah yang namanya disebutkan diharapkan untuk dapat mengambil tempat.
Daftar nama wisudawan wisudawati program studi perbankan syariah. Dwi Hastuti bin Yusri, asal Jangkang, IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Siti Umi Izati binti Sajudi, asal Simpang Ayam, IPK 2,73, predikat memuaskan. Muhammad Afandi bin Marjohan, asal Air Putih, IPK 2,79, predikat memuaskan. Amri bin Ahmad, asal Dakap, IPK 2,93, predikat memuaskan. Henry Saputra bin Mahadi, asal Muntai, IPK 2,82, predikat memuaskan. Muhammad Hafiz bin Ahmad, asal Meskom, IPK 2,56, predikat memuaskan. Surati bin Munasir, asal Kembung Luar, IPK 2,73, predikat memuaskan. Amarumah bin Arifin, asal Pangkalang Batang, IPK 2,96, predikat memuaskan. Fitrayana binti Bakhtiar, asal Pekanbaru, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Idham Khalid bin Kateni, asal Bantan Tua, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Siti Kopsah binti Boymin, asal Bantan Tengah, IPK 3,39, predikat sangat memuaskan. Sri Hartini binti Marijan, asal Parit Kebumen, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Sri Utami binti Subari, asal Bengkalis, IPK 3,09, predikat sangat memuaskan. Suci Sakiah binti Idris, asal Penebal, IPK 2,91, predikat memuaskan. Tarmizi bin Syaharudin, asal Sukajadi, IPK 2,99, predikat memuaskan. Tina Nurul Afni binti Muhammad Nasrun, asal Bengkalis, IPK 2,85, predikat memuaskan. Zanariah binti Supardi, asal Pematang Duku, IPK 3,13, predikat sangat memuaskan. Zulfikar bin Hasanuddin, asal Bantan Tua, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Bapak Ketua Yayasan Bangun Insani, dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah dipersilakan kembali ke tempat. Pelantikan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2014 oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Wisudawan-wisudawati dimohon berdiri. Kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis dipersilakan. Naskah pelantikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 September 2014, saya, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Syariah Bengkalis, melantik saudara-saudara wisudawan-wisudawati lulusan ke-6 STIE Syariah Bengkalis. Kepada saudara diberi hak memakai gelar Sarjana Ekonomi Syariah atau SESY bagi lulusan program studi akuntansi syariah dan program studi perbankan syariah, serta berhak mendapat fasilitas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tentang penghargaan kepada wisudawan-wisudawati lulusan dengan predikat umroh, lulusan terbaik dan berprestasi
tahun 2014 oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada Bapak Heru Maruta, SEMESG, dipersilakan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis nomor 070 STIES SK 9/2014 menetapkan lulusan program sarjana STI Syariah Bengkalis tahun 2014 dengan nama terlampir sebagai mahasiswa lulusan predikat cum laude. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 1 September 2014. Ketua Nurul Amin SEMM. Selanjutnya saya bacakan nama yang mendapatkan predikat cum laude dan yang bersangkutan supaya mengambil tempat ke depan. Lulusan dengan predikat cum laude Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2014. Nama mahasiswa Roma Daniati, NIM 2010-01362, Program Studi Akuntansi Syariah, IPK 3,92. Selanjutnya akan saya bacakan nama lulusan terbaik kepada yang bersangkutan supaya mengambil tempat ke depan. Mahasiswa lulusan terbaik Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2014. Nama mahasiswa 1. Roma Daniati. Nomor induk mahasiswa 2010-01362, Program Studi Akuntansi Syariah, IPK 3,92. Kedua, Diana Sari. Nomor induk mahasiswa 2010-02370, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3. Lulusan mahasiswa aktif berprestasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2014. Nama mahasiswa 1. Sri Murni. Nomor induk mahasiswa 2010-01326, Program Studi Akuntansi Syariah, IPK 3,58. Kedua, Padli. Nomor induk mahasiswa 2010-02430, Program Studi Perbankan Syariah,
IPK 3,52. Dilanjutkan penyerahan penghargaan kepada lulusan berprestasi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Kasmuri Slamet MA dipersilakan kembali ke tempat. Pembacaan janji wisudawan wisudawati dimohon berdiri dan mengikuti pembacaan janji. Kepada Saudara Haji Aswari SPSJ dipersilakan. Ikrar sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, para wisudawan wisudawati alumni STIE Syariah Bengkalis, sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikrar. 1. Kami bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuan kami demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesan dan pesan oleh wisudawan. Kepada Saudari Roma Daniati, SESY, dipersilakan. Yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan untuk dapat berkumpul pada hari ini, yaitu sidang senat terbuka wisuda sarjana ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2014. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua dan keluarga yang sangat mendukung kami. Terima kasih atas kepeduliannya terhadap pendidikan kami selama ini. Terima kasih Allah telah memberikan orang tua dan keluarga yang sangat mencintai kami. Terima kasih yang tak pernah berhenti mendoakan kami di setiap waktu dan dalam sujudnya setiap malam, yang selalu motivasi kami dan selalu ada untuk kami dalam kondisi apapun. Terima kasih telah menjadikan kami manusia yang terbaik. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang hanya bisa kami lihat, namun belum bisa memberikan kebanggaan yang besar bagi ayah dan ibu. Dan terima kasih telah menjadi orang tua yang terbaik bagi kami. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Bangun Insani sebagai yayasan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, serta Bapak dan Ibu dosen STIE Syariah Bengkalis atas bimbingannya selama ini yang selalu ikhlas dan sabar menghadapi kami. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak mampu ternilai oleh materi yang sangat berharga bagi kami. Ilmu dunia maupun ilmu agama yang akan kami bawa sampai kapanpun. Terima kasih telah menjadi orang tua kedua kami dan terima kasih atas segala nasihatnya. Untuk karyawan dan karyawati, terima kasih juga walaupun kami selalu merepotkan, tapi terima kasih telah membantu kami dalam menyelesaikan studi ini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada sahabat kami, rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan semangat
antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaan kalian selama 4 tahun terakhir ini. Semoga setelah ini kita semua berhasil dan sukses ke depannya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah membantu kami semua yang kami terima dalam bentuk beasiswa setiap tahunnya. Hal yang bersifat positif dan mampu motivasi kami untuk belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi, dan lebih rajin lagi. Bapak, Ibu, undangan, dan para hadirin yang berbahagia, perjalanan ini adalah sebuah momen yang sangat berharga bagi kami, mengingat sang waktu berlari begitu cepat, tapi kami sangat bersyukur kita dipertemukan oleh Allah dalam proses kehidupan yang terbaik, yaitu proses pendidikan. 4 tahun sudah kami bergulat, berjuang mengasah diri, menuai tepaan yang menguras konsentrasi, tenaga, dan materi demi sebuah cita-cita, yaitu menjadi seorang sarjana. Dan berkat doa, usaha, dukungan, dan tawakal kepada Allah, akhirnya kami sampai pada hari ini, hari di mana dinanti oleh semua mahasiswa. Wisuda bukanlah akhir, tapi awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Kepada yang terhormat Bapak Nurul Amin SEMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sakit, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT suatu kesehatan. Di antara orang yang sibuk, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT meluangkan waktu sehingga dapat menghadiri sidang senat terbuka ini dalam rangka wisuda ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Syariah Bengkalis tahun akademik 2014-2015 yang telah berhasil menyelesaikan studinya di jenjang strata 1 dengan baik. Hadirin yang kami muliakan, sudah menjadi sunatullah dalam kehidupan dunia ini, ada yang saat ini bertemu dan ada pula yang perpisahan. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi wisudawan wisudawati, karena hari ini adalah hari terakhir Anda secara formal berstatus sebagai mahasiswa STI Syariah Bengkalis. Dan pada hari ini yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan dari Allah SWT, dan juga hari Senin tanggal 29 September 2014, kita semua berada dan berkumpul dalam suasana yang sangat mengharukan serta penuh rasa kebahagiaan untuk mengikuti acara sidang senat terbuka STI Syariah Bengkalis. Pada hari ini juga STI Syariah Bengkalis mempersembahkan lulusannya dengan wisudawan wisudawati sebanyak 209 orang yang terdiri dari 140 orang dengan program studi akuntansi syariah dan 96 orang program studi perbankan syariah. Dan pada saat ini kita telah melulus jumlah wisudawan wisudawati STI Syariah Bengkalis sebanyak 683 orang sarjana ekonomi syariah. Para hadirin dan wisudawan wisudawati yang berbahagia, pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Insinyur Herlian Saleh MSc, yang tidak pernah berhenti peduli terhadap perkembangan dan pertumbuhan STI Syariah Bengkalis, baik secara aspek moral maupun material. Doa kami segenap pimpinan STI Syariah Bengkalis, dosen, karyawan, dan semua mahasiswa tetap sehat dan semangat. Selamat jalan para wisudawan wisudawati. Semoga sukses senantiasa menyertai Anda. Karunia Allah SWT senantiasa menjadi nafas syukur yang tidak kunjung usai. Sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan 2 buah bait pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur baca bicara, jemari disusun maaf dipinta.
Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Sungguh bahagia melihat senyum menawan di hari wisuda calon negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Bangun Insani Kabupaten Bengkalis diwakili Wakil Ketua Bidang Akademik. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Kasmuri Selamat MA dipersilakan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang saya muliakan, pada waktu itu dengan bersusah payah saya coba untuk menghubungi dosen-dosen di Universitas Islam Antarabangsa. Kalau nggak salah saya ada 4 orang dosen, ada 4 orang profesor yang kita datangkan dari Malaysia pada saat itu. Yang masing-masing mereka setiap minggunya kita gaji sebanyak 4.000 ringgit. Ya, 4 orang, 4 kali 4 berapa ribu ringgit itu? 4.000 ringgit untuk waktu itu 12 juta, sekarang barangkali sudah lebih. Tapi karena pemerintah Bengkalis mampu, alhamdulillah hal itu terlaksana. Sampai akhirnya kita mendapat izin dari Kementerian Agama. Jadi buat pengetahuan Bapak Ibu, ekonomi syariah, keuangan perbankan syariah, akuntansi syariah, itu STE Syariah Bengkalis yang pertama kali mendapat izin di seluruh Indonesia. Hari berganti, bulan berlalu. Di samping saya menjabat sebagai dosen di STAIN Batu Sangkar, saya juga menjabat pada waktu itu sebagai ketua STE Syariah Bengkalis, yang kampusnya pada mulanya adalah di YPPI Bengkalis. Kita menyewa di YPPI Bengkalis. Kemudian perjalanan berikutnya pindah kita ke Rumah Sakit Umum Bengkalis. Berikutnya lagi sekarang kita sudah punya kampus sendiri. Hadirin yang saya muliakan, perjalanan STE Syariah Bengkalis begitu unik. Tidak berhenti dengan permasalahan. Saya juga nggak tahu persis ada apa ini. Bahkan saya sendiri, Bapak Ibu-ibu, ini kita tak tahu ini. Mungkin minta bantuan pemerintah daerah nanti untuk menyelesaikan. Saya sendiri putra daerah Bengkalis. Sama dengan Pak Embri, tamatan S3 doktor. Walaupun saya orang Muntai. Saya juga tidak diterima di Bengkalis ini. Saya di demo, disuruh turun pada waktu itu. Yang sangat menyedihkan hati saya dalam keadaan sakit. Ada kamar di rumah sakit umum itu. Malamnya saya muntah-muntah. Malam itu juga orang tua saya datang. Besok pagi saya dipanggil oleh polisi, dihadapkan dengan, kalau nggak salah saya nggak sampai 30 orang mahasiswa. Dia demo suruh turun, ya, suruh berhenti jadi ketua STE Syariah Bengkalis. Akhirnya kata saya beginilah, kalau kamu semuanya sudah tidak suka dengan saya, kita voting suara saja. Sebenarnya tidak ada hak untuk voting suara, tapi hati saya sedih. Selaku orang tua hati saya sedih, Bapak Ibu berbahagia. Ya. Susah payah kita mendirikan perguruan tinggi ini. Akhirnya bagaimana? Saya menang. Karena jumlah mahasiswa pada waktu lebih 500 orang. Cuma 20 sekian orang yang tidak memilih saya. Tapi hati saya terluka. Saya berdoa kepada Allah, pasti Allah punya program jangka panjang yang terbaik untuk saya. Dengan perasaan ikhlas demi untuk menyelamatkan anak-anak saya, mahasiswa saya, biarlah saya mengundurkan diri. Saya baca situasi ini. Saya lihat kemana perjalanan Allah untuk saya. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan saya tempat yang lebih besar, Bapak Ibu yang berbahagia. Tempat yang lebih ramai. Sampai saat sekarang ini, alhamdulillah, untuk orang Melayu nih Bapak Ibu, sini ada kawan-kawan saya, sangat sulit itu untuk menembus Sumatera Barat, apalagi untuk menjadi pimpinan sebuah perguruan tinggi dan sebagainya. Mati dalam segala hal, mati dari segi kreativitas dan sebagainya. Oleh karena itu biasalah, anggaplah, ya, yang mengganggu selama ini itu adalah ibarat ikan hiu yang akan membuatkan kita bangkit untuk berkreasi. Begitu juga Anda, tantangan yang akan Anda hadapi ketika menghadapi dunia pekerjaan itu anggaplah seperti anak ikan hiu.
Dengan demikian Anda akan menjadi orang yang kreatif dan inovatif untuk meraih pekerjaan-pekerjaan lainnya. Barangkali hanya ini saja kata sambutan saya pada hari ini. Mohon maaf, jutaan maaf, karena selepas ini saya harus berangkat kembali ya ke tempat tugas saya. Sebenarnya Bapak Ibu-Ibu, saya hari ini harus berangkat ke Jakarta sebenarnya pembahasan masalah anggaran tahun 2015 untuk Stain Batu Sangkar, tapi karena cintakan STI Sari Bengkalis, ya, saya undurkan keberangkatan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Opertais Wilayah 12 Riau Kepri. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin MAG, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati dan kita semua bahwa koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri melakukan reposisi yang saat ini baru berusia lebih kurang 17 hari. Jadi kami menerima amanah di Kopertais ini baru 17 hari. Jadi ibarat pengantin baru ini sedang berbulan madu. Jadi bulan madunya di Bengkalis. Jadi 17 hari bertugas, mudah-mudahan koordinasi tetap bisa kita lakukan terus dengan STIE yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Ya, makanya berdirinya STIE, STAI yang notabene swasta, ini adalah upaya percepatan pemerintah. Karena memang pemerintah nggak sanggup menyelenggarakan negeri semua. Makanya masyarakat ini harus memahami bahwa keberadaan STAI dan STIE ini diakui oleh pemerintah. Bukti diakui itu apa? Diberi izin, diberi status, akreditasi. Makanya masyarakat tidak boleh ragu-ragu. Ketika itu diakui oleh pemerintah, berarti sarjana yang dilahirkannya ini juga sarjana resmi. Jadi nggak boleh ada terjadi sarjana tak resmi, alias sarjana bodongan. Nah, jadi ada sarjana bodong, itu nggak boleh. Ini diakui karena memang pemerintah menjamin itu. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan tugas Kopertais itu adalah bagaimana keberlangsungan perguruan tinggi agama Islam swasta yang berada di bawahnya itu tetap terjamin eksistensinya. Karena itu tugas kami ini Pak Bupati, ini yang manakan oleh undang-undang itu adalah Wasdalbin. Wasdalbin itu artinya pengawasan, pengendalian, pembinaan. Maka momen wisuda kali ini sekaligus juga kami gunakan sebagai wahana kami untuk melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan yang tentu diharapkan dengan upaya Wasdalbin ini akan semakin tertib. Tertib terutama di dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan Tridharma itu, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu bisa berlangsung sedemikian rupa. Makanya nanti pada sistem PDPT yang akan diluncurkan nanti di akhir tahun ini oleh Kementerian Agama dan SIPKD pada awal 2015 itu benar-benar tidak boleh ada satupun dari unsur kegiatan perguruan tinggi ini yang terlewatkan. Dan semuanya harus diakses melalui IT. Semuanya harus diupload. Nah, contoh Pak, kegiatan wisuda kali ini, Pak Ketua, ini wajib Pak besok diupload Pak. Dilaporkan wisuda itu. Lengkap dengan datanya, lengkap dengan foto-fotonya. Maka ketahuan nanti mana sarjana yang ngantukan ini. Nah, ketahuan nanti di foto yang diupload itu ketahuan itu.
Nah, ini sarjana yang baru dilantik sudah ngantuk gitu. Besok kalau jadi ekonom di perbankan ini bahaya ini. Bisa hilang nih uang kasir ini. Nah, kalau sempat ngantukan kan gitu kan. Nah, jadi tunjuk ajar Melayu ini. Ini dikutip dari tentu karya besar dari Dr. Honoris Causa Haji Nas Effendi, tunjuk ajar Melayu. Mohon maaf kalau ada salah lidah untuk mengucapkannya, karena memang lidahnya ini ya lidah Jerman. Apa tanda Melayu bertuah? Memeluk Islam tiada menyalah. Apa tanda Melayu jati? Belajar tekun sampai mati. Apa tanda Melayu bertuah? Malu hidup melanggar sumpah, malu mati menyalahi sunnah, malu berbuat tidak semenggah, malu bercakap bercabang lidah, malu kaya menganiaya yang susah, malu berkuasa memaksa yang rendah, malu bekerja yang tidak berfaedah, malu duduk kain bersimbah, malu tegak sumbang langkah, malu berkaum sanggah menyanggah, malu bersaudara bantah membantah. Mudah-mudahan ini menjadi tujuh ajar kita semuanya. Ya. Terakhir, bunga selasih, bunga bangsawan. Terima kasih, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis diwakili Bapak Zulhelmi SHI. Kepada yang terhormat Bapak Zulhelmi SHI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan dan wisudawati yang hari ini insyaallah alhamdulillah telah resmi menyandang gelar sarjana. Dan tak lupa juga selamat kepada para orang tua yang hadir. Yang salah satu indikasi bahwa berhasilnya orang tua adalah ketika dia mampu menjadikan anaknya lebih hebat daripadanya. Kepada para wisudawan dan wisudawati, semoga apa yang hari ini saudara raih merupakan bagian daripada episode-episode keberhasilan dalam kehidupan jangka panjang insyaallah. Amin. Tetapi mungkin di sini perlu kita perhatikan bersama bahwa wisuda bukanlah akhir. Wisuda bukanlah semata euforia, tetapi lebih daripada itu wisuda adalah gerbang awal dari tantangan hidup yang panjang. Para hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan momentum yang bersejarah bagi wajah pendidikan di Kabupaten Bengkalis, karena sesungguhnya telah lahir para intelektual muda yang siap membangun negeri yang kita cintai ini. Inilah yang menjadi titik tekan kita bahwa kami mengajak seluruh intelektual muda untuk sama-sama kita membangun negeri ini. Dan insya Allah di samping ini kami juga berusaha dan berharap dan menjadi memfasilitasikan akan terjadinya hubungan yang baik antara eksekutif, hubungan yang baik antara legislatif bersama lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk bagaimana mutu pendidikan Kabupaten Bengkalis ini lebih baik dan menjadi Bengkalis lebih bermarwah, menjadi negeri baidatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Bengkalis diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hardi Salioso SEMA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketika saya juga menjadi sarjana ekonomi, banyak hal-hal yang memang harus kita pertimbangkan. Ketika Anda hari ini menjadi seorang sarjana, maka banyak hal yang harus dipertimbangkan. Saya contohkan hari ini seperti ini. Semua teori ekonomi yang ada di dunia ini tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berlaku ketika tidak ada asumsi yang mendukungnya.
Asumsi-asumsi ini membuatkan semua teori ekonomi itu bisa berkembang dan bisa ditegakkan. Tidak ada satupun teori ekonomi hari ini yang bisa berkembang ketika asumsi itu tidak ada. Teori ekonomi itu awalnya hanya dua saja, teori demand dan supply, berkembang dan berkembang dengan asumsi-asumsi yang berbeda. Hari ini yang penting kami ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ketika asumsi-asumsi itu ada, yang ada pada diri Anda adalah ceteris paribus namanya. Ada faktor-faktor di luar ekonomi yang memang betul-betul harus saudara-saudara pahami dan sikapi bersama. Jadi kadang-kadang ketika kita menjadi seorang sarjana, dasar-dasar daripada seorang sarjana itu kita lupakan. Hari ini kami berpesan kepada kita semua bahwa S1 hari ini bukanlah sama dengan S1 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. S1 hari ini sudah begitu banyak. Tetapi sebenarnya ketika hari ini Anda semua di wisuda, Anda telah melepasi satu tahapan yang paling sakral, yang paling penting, yang paling sulit dilakukan oleh seorang umat manusia. Artinya pendidikan pada jenjang S1 itu lebih berat daripada jenjang S2 dan mungkin juga lebih berat dari jenjang S3. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh sivitas akademika, para pimpinan STIE Syariah untuk memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa yang nilainya terbaik, terutama yang cum laude, untuk dapat direkrut menjadi tenaga-tenaga pendidik yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini, agar mereka dapat melahirkan sarjana-sarjana baru nantinya yang mungkin lebih berkualitas daripada hari ini. Karena memang kalau kita menyadari bahwa pendidikan S1 itu dasar sekali, ketika kita selesai S1, S2 itu hanya memerlukan 3 sampai 5 semester saja. Kemudian S3 itu juga sama, antara 5, 7 sampai 10 semester. Artinya ketika hari-hari ini Anda sudah wisuda, tekadkan dalam diri Anda untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Kita memerlukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang pintar-pintar. Oleh karenanya, mari manfaatkan ilmu yang sudah diberikan oleh STIE ini, perdalam, gali terus ilmu tersebut, dan jadikan dia sebagai pegangan hidup di dalam berusaha, di dalam bermasyarakat, dan di dalam bekerja. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya masyarakat di Kabupaten Bengkalis ini yang memiliki gelar sarjana, memiliki gelar magister dan doktor, kita berharap negeri ini tidak tertinggal lagi dengan negeri-negeri yang lainnya, terutama dengan negara-negara tetangga. Ini saja yang ingin saya sampaikan sebagai pesan saya kepada kita semua, bahwa perjalanan Anda semua masih panjang. Mudah-mudahan kesempatan yang banyak pada hari ini, peluang untuk memperoleh beasiswa, memperoleh kesempatan belajar yang banyak ini bisa dimanfaatkan. Saya melihat hampir semua wisudawan hari ini masih muda-muda, dan alhamdulillah ada rasa bangga dalam diri kami selaku aparat pemerintah di Kabupaten Bengkalis melihat para wisudawan-wisudawati yang hari ini masih muda-muda. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk Anda semua untuk terus meningkatkan kemampuan Anda, meningkatkan tekad Anda menjadi insan yang lebih berguna bagi negeri junjungan ini. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis hari Senin tanggal 29 September 2014 oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-6 STIE Syariah Bengkalis Senin 29 September 2014 secara resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prosesi meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis dalam rangka Wisuda Sarjana ke-6 tahun 2014 hari Senin tanggal 29 September 2014. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.